Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan Ibu Nike yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Faris Akmal Ali dengan NIM 24070200420. Yang kedua ada Dian Isrina Raihani dengan NIM 24070300071. Yang ketiga ada Nadia Umnia Koniah dengan NIM 24070300072. Yang keempat ada Arida Zahra Nafisa dengan NIM 24070300077. Yang kelima ada Naila Rizkita Putri dengan NIM 24070300079. Yang keenam ada Diva Permadani dengan NIM 24070300254. Dan yang ketujuh ada Osar Melinova saya sendiri dengan NIM 24070300304. Dan yang terakhir ada Anggita Hoirul Niza dengan NIM 24070404019. Saya Naila Rizkita Putri dengan NIM 24070030079. Nah, dengan kita ingin mengetahui lebih dalam tentang tata cara presentasi ilmiah, kita perlu tahu dulu apa itu presentasi ilmiah. Oke, jadi presentasi ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini yang artinya menyajikan atau mengemukakan. Jadi bisa lebih jelasnya lagi, presentasi ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan objek. Nah, lalu dari pengertian ilmiahnya sendiri ini, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini diartikan berarti memenuhi syarat ilmu pengetahuan atau bersifat ilmu. Yang lebih jelasnya lagi, ilmiah ini dapat diartikan sebagai hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menambah pengetahuan khalayak yang banyak. Nah, jadi dari pengertian yang di atas ini bisa kita simpulkan bahwa presentasi ilmiah ini adalah menyajikan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada khalayak yang banyak dengan tujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan presentasi ilmiah. Yang pertama ada mensosialisasikan hasil karya ilmiah kepada publik. Nah, presentasi ilmiah ini bertujuan untuk membagikan hasil penelitian atau karya ilmiah kepada masyarakat luas. Dengan cara ini, orang lain akan dapat memahami atau memanfaatkan hasil penelitian di dalam kehidupan sehari-hari atau dapat mengembangkan ilmunya lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada mengenalkan fenomena yang terjadi di bidang tertentu. Nah, kan ada banyak fenomena tuh di berbagai bidang, dari mulai sains, teknologi, sosial, ekonomi, ataupun lainnya, yang mungkin banyak orang-orang belum mengetahui tentang bidang tersebut. Nah, dengan presentasi ilmiah ini akan membantu menjelaskan fenomena ini baik melalui data penelitian ataupun analisis yang mendalam. Lalu yang ketiga ada memberikan solusi dari suatu permasalahan. Jadi ilmu pengetahuan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Lalu dengan melalui presentasi ilmiah, peneliti dapat menawarkan solusi berbasis data ataupun mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun di dunia akademik. Lalu yang keempat, ada membuktikan kebenaran suatu fakta. Jadi penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengemukakan dan membuktikan fakta berdasarkan data yang valid atau yang sudah teruji. Nah, dengan melalui presentasi ilmiah akan membantu menjelaskan proses pembuktian tersebut sehingga audiens akan lebih memahami dasar dari sebuah kesimpulan yang sudah didapatkan dari data tersebut. Nah, lalu yang kelima ada memberikan informasi dan pengetahuan yang baru. Nah, ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang
dan setiap penelitian yang baru akan membawakan informasi tambahan yang bisa memperkaya pemahaman kita. Nah, jadi melalui presentasi ilmiah ini akan menjadi media untuk menyebarkan pengetahuan yang baru kepada audiens. Lalu yang keenam ada mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan membagikan hasil penelitian dan berdiskusi sesama, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Nah, dengan presentasi ilmiah akan membuka peluang untuk melanjutkan atau memperbaiki penelitian yang sudah ada. Jadi, dengan presentasi ilmiah itu akan bisa memperbaiki penelitian atau mengembangkan penelitian yang sudah ada. Nah, lalu yang terakhir ada merangsang ide-ide baru. Jadi, saat seseorang mendengarkan presentasi ilmiah, mereka mungkin akan mendapatkan inspirasi penelitian yang baru atau inovasi yang baru. Nah, presentasi dapat mendorong seseorang untuk berpikir kritis yang nantinya akan menemukan ide-ide yang baru yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi sekian untuk tujuan yang bisa kita ambil dari presentasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Permadani. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 2407030254. Di sini saya akan mempresentasikan topik tata cara presentasi ilmiah dalam bab yang kedua, yaitu persiapan sebelum presentasi. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum presentasi, yaitu seperti lakukan riset awal, pemahaman topik, pemahaman materi yang akan disampaikan, dan mempersiapkan mental dan fisik. Yang pertama yaitu lakukan riset awal. Tujuan melakukan riset awal sebelum presentasi yaitu adalah agar topik yang akan disampaikan dikuasai dengan baik. Pengetahuan yang mendalam akan memberikan kepercayaan diri dan memungkinkan Anda untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan. Langkah-langkah dalam riset awal yaitu pertama, identifikasi sumber yang relevan. Gunakan sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah, artikel, buku teks, dan laporan penelitian terkini. Pastikan sumber yang digunakan dapat dipercaya. Bacalah ringkasan, abstrak, dan kesimpulan dari jurnal untuk mendapatkan pemahaman umum tentang topik. Yang kedua yaitu pahami isu terkini. Pelajari apakah topik tersebut terkait dengan isu-isu terkini dalam bidangnya. Misalnya, apakah ada perkembangan baru atau temuan yang dapat Anda masukkan dalam presentasi. Ini membuat presentasi lebih relevan dan memperlihatkan pengetahuan tentang tren terbaru. Yang ketiga, tentukan tujuan utama. Tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai dalam presentasi. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi terbaru, mempengaruhi opini audiens, mengajak diskusi, atau menawarkan solusi dan masalah yang ada. Jika ada, tentukan juga target audiens, apakah mereka praktisi, akademis, dan khalayak umum. Yang kedua yaitu pemilihan topik. Pilih topik yang sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Jika audiensnya adalah orang yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut, kita dapat memilih topik yang lebih teknis atau terkini. Jika audiensnya lebih umum, pilihlah topik yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan mereka. Misalnya, jika audiens adalah mahasiswa, kita bisa memilih topik yang lebih dasar dan memberikan contoh aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, relevansi dan minat audiens. Pastikan topik yang dipilih relevan dengan kebutuhan atau minat audiens. Cobalah untuk menghubungkan topik dengan masalah atau tren yang sedang berkembang di masyarakat. Sebelum memilih topik, cari tahu apakah audiens tertarik dengan subjek tersebut dan sesuaikan presentasi dengan gaya dan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Sesuaikan topik dengan durasi yang tersedia. Jika hanya memiliki waktu 15 menit, pilihlah topik yang lebih fokus. Jangan berusaha membahas segala hal secara mendalam. Misalnya, jika ingin membahas suatu topik besar seperti perubahan iklim, cobalah untuk fokus pada satu aspek, seperti pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan publik. Yang ketiga yaitu pemahaman materi yang akan disampaikan. Kuasai materi secara menyeluruh. Pastikan dapat memahami setiap detail dari topik yang akan dipresentasikan. Ini termasuk pemahaman tentang teori, data yang digunakan, metode penelitian, serta hasil yang diperoleh.
Membaca dan memahami seluruh materi akan membantu dalam menjawab pertanyaan audiens dengan percaya diri. Ini juga akan mempermudah dalam menjelaskan hal-hal teknis tanpa bergantung pada slide atau catatan. Yang kedua, latihan presentasi. Latihan sangat penting untuk mengukur waktu dan mengatur tempo berbicara. Lakukan latihan beberapa kali untuk memastikan bisa menyampaikan materi secara efisien dalam waktu yang sudah ditentukan. Cobalah untuk berlatih di depan teman dan mintalah pendapat mereka tentang presentasi Anda. Persiapkan diri untuk diskusi dan pertanyaan. Cobalah untuk memprediksi kemungkinan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens dan siapkan jawabannya. Misalnya, jika membahas tentang topik analisis dampak ekonomi pandemi, audiens mungkin akan menanyakan data spesifik atau meminta klarifikasi lebih lanjut tentang metodologi yang digunakan dalam analisis tersebut. Yang keempat, menyesuaikan materi dengan audiens. Pastikan kita dapat menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens. Hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau jargon tanpa penjelasan. Jika audiens terdiri dari non-akademisi atau orang awam, gunakan contoh yang lebih mudah dipahami untuk mengilustrasikan poin-poin Anda. Yang terakhir yaitu mempersiapkan mental dan fisik. Perhatikan kesehatan, pastikan tidur yang cukup, dan makan sebelum presentasi untuk menjaga energi dan fokus Anda. Melakukan sedikit latihan pernapasan atau meditasi dapat membantu merasa lebih tenang dan mengurangi rasa gugup sebelum berbicara di depan audiens. Mentalitas positif. Persiapkan mental untuk menghadapi potensi tantangan selama presentasi, seperti gangguan teknis atau pertanyaan dari audiens. Jaga sikap positif dan percayalah pada kemampuan untuk mengatasi situasi apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Srina Rehani dengan NIM 2407030071. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu struktur presentasi ilmiah, yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Untuk struktur yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan menceritakan kepada audiens tentang alasan Anda mempelajari topik tersebut. Secara garis besar, pendahuluan mencangkup yang pertama, latar belakang masalah, menjelaskan konteks dan alasan dilakukannya penelitian, serta menguraikan permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan, menyajikan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang menjadi dasar studi serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Selanjutnya ada signifikansi penelitian, menunjukkan pentingnya penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah praktis. Yang terakhir yaitu gambaran umum presentasi, memberikan preview tentang struktur presentasi sehingga audiens mengetahui apa yang akan dipapar selanjutnya. Untuk struktur kedua ada metodologi. Dasar metodologi dalam presentasi ilmiah yaitu menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dan memberikan kejelasan mengenai proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Anda bisa jelaskan metodologi penelitian Anda secara sistematis yang mencangkup desain penelitian, yaitu rencana menyeluruh yang menjelaskan jenis penelitian, misalnya kualitatif, kuantitatif, dan campuran, dan pendekatan yang digunakan. Desain ini menetapkan cara data dikumpulkan, apakah melalui eksperimen, survei, studi kasus, atau metode lain, serta memberikan gambaran umum tentang kerangka logis penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Bagian ini menjelaskan siapa yang menjadi objek penelitian dan bagaimana sampel dipilih. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Bagian ini menyebutkan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Yang terakhir ada prosedur pengumpulan data. Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan data. Struktur yang ketiga yaitu hasil. Yang pertama ada fokus pada temuan utama. Pilih data atau hasil yang paling penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Hindari menampilkan semua data.
melainkan fokus pada poin-poin kunci yang mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada penyajian data secara visual. Bagian hasil harus menyajikan data yang diperoleh secara jelas dan ringkas. Untuk itu, gunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan tabel untuk membantu audiens dengan cepat menangkap tren, perbandingan, dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, sajikan narasi singkat. Berikan penjelasan singkat di samping visualisasi yang menjelaskan konteks dan arti dari data yang ditampilkan. Usahakan kalimatnya ringkas namun informatif agar audiens dapat menangkap inti temuan dengan cepat. Yang terakhir ada highlight, angka atau tren penting. Gunakan penekanan visual seperti warna atau bold untuk menyoroti angka atau tren yang signifikan sehingga mudah ditangkap oleh audiens. Untuk struktur yang keempat ada diskusi. Dasar diskusi dalam presentasi ilmiah yaitu yang pertama ada interpretasi hasil. Bagian ini menjelaskan arti dari temuan penelitian dengan mengaitkannya pada hipotesis atau pertanyaan penelitian, sehingga audiens dapat memahami makna data yang disajikan. Selanjutnya ada perbandingan dengan studi terdahulu. Bagian ini mengaitkan hasil yang diperoleh dengan literatur atau penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan konsistensi atau perbedaan, serta menyoroti kontribusi penelitian Anda terhadap bidang tersebut. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Bagian ini menjelaskan dampak dan relevansi hasil penelitian terhadap teori, praktik, atau kebijakan yang ada. Hal ini mencakup bagaimana temuan dapat mempengaruhi atau mengubah pemahaman dalam bidang studi tertentu. Yang terakhir ada keterbatasan dan rekomendasi. Dengan menyebutkan secara singkat batasan-batasan yang ada dalam penelitian, serta memberikan saran untuk perbaikan atau penelitian lanjutan. Untuk struktur yang kelima atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Dasar kesimpulan dalam presentasi ilmiah yaitu ada ringkasan temuan utama. Kesimpulan merangkum poin-poin utama hasil penelitian tanpa memasukkan detail yang berlebihan. Yang terakhir ada implikasi dan kontribusi. Jelaskan secara singkat apa arti temuan tersebut bagi bidang studi, praktik, atau teori yang ada. Sertakan juga saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya jika relevan. Baik, sekarang kita memasuki materi cara penyusunan slide presentasi yang efektif. Yang pertama, jangan terlalu banyak teks, dikarenakan para audiens akan malas membacanya atau memahaminya. Mereka lebih suka mendengarkan penjelasan dari presenter dibandingkan membaca teks yang terlalu banyak. Audiens akan lebih tertarik jika ada sedikit teks ditambah gambar yang menarik. Lebih baik gunakan kata yang mudah diingat dan mudah dipahami. Yang kedua, susun materi dengan poin-poin pada presentasi, dengan cara menjelaskan materi dengan poin-poin yang singkat dan jelas. Usahakan penjelasan tidak terlalu panjang pada slide, maksimalkan 7 poin informasi pada slide agar memudahkan para audiens untuk mengingatnya. Susun poin berdasarkan urutan yang logis agar audiens bisa memahami alur materi yang dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah pilihlah font yang mudah dibaca. Supaya materi dapat dipahami, kita perlu memilih font yang mudah dibaca oleh para audiens. Sesuaikan dengan jenis presentasi. Pemilihan font yang kurang tepat dapat membuat presentasi menjadi membosankan. Maksimal ada 3 jenis font yang digunakan. Contohnya, font yang dapat digunakan adalah Times New Roman, Metomisoft, Arial, dan Verdana. Hindari penggunaan efek seperti shadow atau glow yang berlebihan karena bisa mengganggu kenyamanan pembaca. Yang keempat, gunakan warna yang cerah. Pilihlah warna atau tema yang cerah untuk menarik para audiens. Warna cerah memiliki sifat berani, sehingga dapat membuat informasi terkesan lebih serius. Dalam hal ini, kita perlu memilih warna yang berkaitan dengan brand atau perusahaan. Salah satu contoh palet warna yang bisa digunakan adalah biru dan orange,
karena kombinasi yang profesional dan menarik. Serta jangan sering mengganti-ganti warna dalam setiap slide agar presentasi terlihat lebih profesional. Dan yang kelima ada suasana audiens. Suasana hati seseorang bisa menular pada orang lain dan ini berlaku juga dalam presentasi. Rasa semangat audiens berkaitan erat dalam bagaimana kita menyampaikan materi. Jadi jika ingin audiens semangat, kita perlu menunjukkan semangat ketika berpresentasi. Dan yang keenam adalah memakai body language. Supaya sesi presentasi tidak kaku, sebaiknya terapkan body language ketika sedang menjelaskan materi. Tujuannya adalah untuk menarik spotlight dan menjalin interaksi dengan audiens. Gestur yang ditampilkan pemateri biasanya akan efektif menarik perhatian audiens dan mempertahankan fokus mereka untuk terus memperhatikan pemateri. Dan yang ketujuh ada tentukan judul yang kreatif. Pilih judul yang singkat namun sesuai dengan materi yang akan kita bawakan. Gunakan judul yang mencakup keseluruhan materi presentasi yang akan kita sampaikan. Hal ini berguna untuk audiens kita bisa memahami hal yang akan kamu sampaikan hanya dengan melihat judulnya. Selanjutnya ada persiapan presentasi. Langkah awal yang perlu diambil adalah persiapan materi yang akan disampaikan. Pastikan untuk tidak membanjiri presentasi dengan informasi tekstual yang berlebihan. Tetapi lebih baik sajikan dalam bentuk poin dan visualisasi yang sesuai. Desain tampilan presentasi yang sederhana namun menarik akan sangat membantu. Dalam pembagian peran anggota tim terdapat beberapa peran utama yang harus diisi. Pertama, pembicara akan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi secara terstruktur. Kemudian, moderator bertugas mengarahkan jalannya presentasi dan membantu pembicara dalam memperlancar peralihan antar bagian. Selain itu, notulen memiliki peran penting dalam mencatat informasi penting serta melakukan analisis terhadap pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Terakhir, operator presentasi akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan perangkat teknik yang digunakan dalam presentasi. Yang terakhir, hindari background yang bermotif. Supaya materi pembahasan dapat terbaca dengan jelas, akan lebih baik menghindari background yang bermotif. Latar belakang yang terlalu banyak elemen bisa membuat audiens sulit membaca teks. Pilih latar belakang polos dengan warna yang kontras dan jelas. Untuk presentasi kreatif, bisa menggunakan gradasi warna atau pola minimalis yang tidak mengganggu teks. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Osef Mudidinova dari kelompok 8 dengan NIM 240703030 dari program studi manajemen angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan poin 5 dari tata cara presentasi ilmiah, yaitu teknik komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman, komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif itu apabila memenuhi 4 kriteria yang saya sebutkan. Kriteria yang pertama, pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan. Jadi, kita dalam menyampaikan pesan sebagai komunikator harus mudah dipahami oleh komunikan. Dalam arti, bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku dan tidak bertele-tele. Kriteria yang kedua yaitu menarik perhatian. Jadi saat kita melakukan presentasi ilmiah, diharuskan kita memiliki gestur tubuh yang kita miliki sendiri atau ciri khas dari kita sendiri sehingga dapat menarik perhatian dan terkesan unik bagi orang lain. Nah, kriteria yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang sesuai. Ini memiliki korelasi dengan kriteria yang pertama yaitu pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan. Karena jika kita menggunakan bahasa yang sesuai, maka otomatis komunikan dapat lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kriteria selanjutnya yaitu singkat namun mudah dipahami dan cakupannya luas. Ini memiliki korelasi dengan kriteria nomor 1 dan nomor 3. Karena dengan kita menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami, itu akan lebih mempermudah kita dalam penyampaian ke komunikan. Nah, namun sebaliknya, apabila kita menggunakan bahasa yang bertele-tele, maka komunikan akan lebih susah menerima apa yang kita sampaikan.
Nah, seperti yang sudah saya mention tadi bahwasanya 4 kriteria tersebut tentunya memiliki korelasi satu sama lain. Apabila teman-teman sudah melakukan semuanya, maka komunikasi yang teman-teman sampaikan sudah termasuk dalam kategori komunikasi yang efektif. Dan itu dia cara melakukan komunikasi yang efektif agar presentasi ilmiah kita mudah dipahami oleh komunikan. Nah, dalam komunikasi efektif ini ada beberapa hukum yang mengatur agar jalannya komunikasi efektif berjalan secara efektif dan pesan yang disampaikan jelas diterima oleh komunikan. Hukum komunikasi yang efektif yaitu ada 5, yaitu REACH. REACH tadi merupakan singkatan dari R yaitu respect, E yaitu empathy, A yaitu audible, C yaitu clarity, dan H yaitu humble. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai atau respect setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Hukum kedua dalam mengembangkan komunikasi yang efektif yaitu empathy atau empati. Jadi empati ini adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sifat empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Nah, hukum yang ketiga yaitu audible. Makna dari audible sendiri antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun maupun menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian, hukum yang keempat yaitu clarity. Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga nantinya tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya teknik komunikasi yang efektif itu dapat dikatakan efektif apabila yang pertama, pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang sesuai. Dan yang keempat atau yang terakhir, singkat namun mudah dipahami dan cakupannya luas. Kemudian dalam komunikasi efektif terdapat juga beberapa hukum yang mengatur agar jalannya komunikasi efektif dapat berjalan secara efektif dan pesan yang disampaikan jelas diterima oleh komunikan. Jadi hukum komunikasi yang efektif itu ada 5, yaitu reach, empathy, audible, clarity, dan humble, atau bisa kita singkat sebagai REACH. Setelah kita tadi belajar mengenai pendahuluan presentasi ilmiah, kemudian ada persiapan sebelum presentasi, ada juga struktur presentasi ilmiah, penyusunan slide presentasi yang efektif, dan yang saya jelaskan tadi yaitu teknik komunikasi yang efektif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan data dan visualisasi. Kemudian selanjutnya ada menghadapi pertanyaan dari audiens atau komunikan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah penutupan atau kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap teman-teman bisa paham apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait teknik komunikasi yang efektif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Umnia Koniah dari Program Studi Manajemen dengan NIM 2407030072. Di sini saya akan membahas tentang tata cara presentasi ilmiah dengan penggunaan data dan penggunaan visualisasi data.
Jadi, apa yang dimaksud dengan visualisasi data? Visualisasi data itu adalah representasi grafik dari informasi dan data yang ada. Kemudian, elemen-elemen yang digunakan dalam visualisasi data itu sendiri adalah seperti titik, garis, peta, grafik, dan lain sebagainya. Visualisasi data itu sendiri, dia menyajikan berbagai macam informasi yang kompleks dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi serta wawasan dengan cara yang cepat. Pada era digital saat ini, menemukan berbagai macam data bukanlah hal yang sulit, karena ia bisa diakses atau ditemukan di internet atau di platform manapun. Nah, namun data tersebut pasti sangatlah besar, kompleks, dan sangat sulit untuk dianalisis. Sehingga cara efektif untuk menyajikan data tersebut dengan cara yang detail dan informasi yang mudah dipahami adalah dengan cara menggunakan visualisasi data. Visualisasi mengubah data menjadi informasi yang mudah dimengerti. Visualisasi data itu sama halnya dengan berkomunikasi. Berhasil atau tidaknya komunikasi tersebut itu tergantung bagaimana pembicara menyampaikan informasi kepada lawan pembicaranya. Sehingga visualisasi data yang baik itu akan memberikan informasi yang terfokus serta akan memberikan informasi yang jelas dan mendetail. Kemudian yang selanjutnya ada peran data dalam presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu memberikan bukti dan validitas. Data akan mendukung argumen yang disampaikan oleh presenter, sehingga dengan menggunakan statistik dan hasil penelitian, presenter dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut itu berdasarkan sebuah fakta dan bukan hanya sebuah opini saja. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman audiens. Dengan cara kita menyajikan data dalam bentuk visual seperti dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk diagram akan memudahkan atau membantu para audiens untuk memahami informasi yang kompleks menjadi lebih mudah. Data yang digunakan dalam melakukan presentasi ilmiah harus menggunakan data yang relevan dan data yang akurat. Dengan adanya proses analisis data yang baik, akan menghasilkan wawasan yang mendalam yang kemudian akan divisualisasikan untuk mendukung narasi dari presentasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya visualisasi dalam presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Dengan adanya data yang kompleks atau data yang berlebihan, kita pasti sangat membutuhkan bagaimana cara untuk memahami informasi dengan cara yang cepat. Nah, dengan adanya visualisasi data, dapat membantu para audiens untuk memahami informasi yang rumit menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan adanya penggunaan elemen visual seperti grafik, kita tidak hanya membuat presentasi tersebut menjadi lebih menarik, tetapi kita juga bisa meningkatkan efektivitas komunikasi. Informasi dapat disampaikan dengan cara jelas dan ringkas, sehingga audiens dapat mudah untuk menangkap inti dari presentasi tersebut. Yang ketiga yaitu menyederhanakan informasi yang kompleks. Dengan adanya dataset yang besar, akan membuat sebuah penelitian menjadi lebih rumit. Namun, hal tersebut dapat disederhanakan dengan melakukan visualisasi. Hal tersebut akan memungkinkan audiens dari berbagai latar belakang untuk memahami inti dari informasi tersebut. Pada dasarnya, visualisasi data bukan hanya tentang estetika atau membuat informasi tersebut menjadi tampak cantik. Namun, visualisasi data adalah tentang mengkonversi data dan informasi menjadi wawasan, pemahaman yang mendalam, dan akhirnya mendorong tindakan yang berwawasan. Dengan menggabungkan antara data dan visualisasi, peneliti dapat membangun narasi yang logis dan menarik sehingga akan membantu para audiens untuk mengikuti alur berpikir dengan lebih baik. Secara keseluruhan, komunikasi antara presentasi ilmiah dan visualisasi data tidak hanya meningkatkan sebuah pemahaman, tetapi ia juga ingin memperkuat pesan yang ingin disampaikan sehingga hal tersebut menjadi alat yang penting dalam komunikasi ilmiah. Perkenalkan, saya Arida Zahra Nafisa dengan NIM terakhir 077. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tips dalam menghadapi pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari audiens menjadi bagian yang penting dalam presentasi karena
Dalam kesempatan ini, kita dapat mendalami topik lebih lanjut. Maka dari itu diperlukan persiapan dan teknik yang tepat agar jawaban yang kita berikan terhadap audiens dapat memuaskan. Adapun tips yang pertama yaitu memperhatikan pertanyaan dari audiens. Saat audiens bertanya, ada baiknya kita melakukan kontak mata hingga pertanyaan tersebut selesai disampaikan. Dan juga kita ada baiknya tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi dari audiens, seperti mencatat atau mengotak-atik slide. Hal ini dapat terkesan tidak sopan dan kurang profesional dalam presentasi. Dan jika diperlukan mencatat, ada baiknya yang mencatat hanya satu orang dan yang lainnya memperhatikan audiens. Tips yang kedua yaitu berhenti sejenak sebelum menjawab. Setelah audiens menyampaikan pertanyaannya, kita tidak harus selalu langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ada baiknya untuk berhenti sejenak setelah mereka bertanya. Hal ini memberikan kesan bahwa kita mempertimbangkan pertanyaan dan memikirkan jawaban yang terbaik. Dipastikan juga bahwa Anda mengerti dan sudah paham atas pertanyaan yang disampaikan. Dan jika tidak, Anda dapat menanyakannya secara langsung atau meminta ulang pertanyaannya. Selain itu, hal ini dapat membantu kita untuk merumuskan jawaban-jawaban yang terbaik dan secara menyeluruh, agar saat kita menyampaikan, kita tidak terbata-bata dalam menjawab. Tips yang ketiga yaitu apresiasi terhadap pertanyaan yang diberikan. Saat audiens memberikan pertanyaan, itu menandakan bahwa audiens memperhatikan presentasi yang kita lakukan. Maka sudah seharusnya kita sebelum menjawab, memberikan ucapan terima kasih atau ucapan apresiasi lainnya. Hal ini memberikan kesan bahwa kita menghargai kontribusi mereka dan menciptakan suasana yang positif, sehingga mendorong audiens lainnya untuk aktif bertanya. Dan jika kita mendapatkan pertanyaan yang terkesan mengkritik, ada baiknya tidak menjawab dengan defensif atau agresif. Tips yang keempat yaitu jawab dengan ringkas dan jelas. Berikan jawaban yang ringkas, jelas, dan spesifik terhadap pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang langsung dan sederhana membantu audiens memahami informasi yang kita sampaikan dan mencegah kebingungan dari audiens. Sertakan fakta dan contoh jika diperlukan agar tidak ada ruang untuk munculnya pertanyaan susulan dan tidak melebar. Jika kita tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang kita dapatkan, alangkah lebih baiknya kita jujur terhadap audiens daripada kita mencoba membual dan bertele-tele atas jawaban yang salah. Hal ini malah menunjukkan bahwa kita kehilangan kredibilitas kita di depan halayak umum. Maka dari itu, kita dapat menjawab dengan kata-kata seperti, saat ini saya belum tahu jawabannya, saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah mengulik lebih lanjut tentang permasalahan ini. Atau kita dapat memberikan opini pribadi kita sepengetahuan kita, namun perlu diingat bahwa kita harus menyampaikan bahwa jawaban yang kita berikan bersumber dari opini pribadi kita, agar audiens tidak bingung membedakan mana yang fakta dan mana yang opini pribadi. Tips yang kelima yaitu tanyakan kembali apakah audiens sudah puas dengan jawaban yang kita berikan. Periksa kembali dengan audiens untuk memastikan apakah jawaban yang kita sampaikan telah menjawab pertanyaan audiens. Jika pertanyaan yang belum terjawab atau butuh klarifikasi lebih lanjut, Anda dapat menindaklanjuti dengan audiens setelah atau saat presentasi. Berikut tips-tips yang dapat saya jelaskan. Tips ini dapat didorong dengan terus berlatih menghadapi pertanyaan dalam simulasi atau sesi latihan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri kita di depan halayak umum. Perkenalkan, nama saya Faris Akmalali dari Prodi Akuntansi, kelas H dengan NIM 420. Kali ini saya akan menjelaskan
tata cara presentasi ilmiah. Nah, tata cara presentasi ilmiah itu ada yang namanya penutupan dan kesimpulan, atau bisa kesimpulan dan penutupan. Nah, kali ini saya mempunyai 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada membuat rangkuman dari poin-poin utama. Jadi, kita sebagai presenter, kita harus merangkum atau meringkas poin-poin dari informasi yang kita buat di artikel ilmiah. Kenapa kita harus membuat itu? Karena dengan kita meringkas informasi atau poin-poin dari informasi yang kita bikin, para audiens tidak lagi harus susah-susah memilah apa yang harus dipelajari atau dimengerti. Dan bisa juga diterapkan. Jadi itu mempermudah audiens untuk mengerti informasi apa yang kita sampaikan. Nah, setelah itu ada menekankan bahwa informasi ini relevan. Kita sebagai presenter, kita mempresentasikan artikel ilmiah dengan tujuan agar para audiens bisa mengerti, memahami, dan menerapkan. Makanya kita harus menekankan bahwa informasi ini relevan. Dan terlebih itu, kita harus mengunggah dan menekankan informasi ini tuh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga jika para audiens memiliki tujuan di berbagai hal dan mungkin informasi yang presenter sampaikan itu bisa diterapkan untuk mencapai tujuan para audiens tersebut. Lalu ada mengajak audiens untuk bertindak secara spesifik. Kayak kita sebagai presenter tuh kita harus mengajak para audiens untuk menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi ini atau menerapkan prinsip-prinsip dari informasi artikel ilmiah yang kita buat agar para audiens bisa mendapat motivasi mungkin untuk melakukan perubahan atau bisa menambahkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan terhadap tujuan yang ingin dia capai. Karena perubahan sekecil pun dapat membawa perubahan yang lebih besar. Setelah itu ada ucapan terima kasih kepada audiens atas perhatian dan partisipasi mereka. Kita sebagai presenter, kita harus mengucapkan terima kasih karena para audiens sudah berpartisipasi dan memperhatikan apa yang kita presentasikan. Karena itu adalah salah satu contoh menghargai para presenter dengan cara mendengarkan, memperhatikan, dan mengamati. Makanya kita sebagai presenter, kita harus mengucapkan terima kasih. Lalu yang terakhir, ada tutup presentasi dengan percaya diri. Dengan menutup presentasi, kita harus menggunakan bahasa tubuh yang positif, seperti berdiri tegak dan menjaga kontak mata. Dan mengakhiri presentasi dengan kalimat yang kuat. Dengan cara itu, kita sebagai presenter akan meninggalkan kesan yang kuat dan menginspirasi audiens untuk beraksi. Jadi, dengan kita meninggalkan kesan yang kuat terhadap audiens lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa tujuan kita menyampaikan informasi dalam artikel ilmiah ini, dan audiens akan respect terhadap presenter dan mungkin lebih gampang untuk percaya atau memahaminya. Dan sebagai presenter harus bisa lebih percaya diri agar audiensnya pun bisa percaya terhadap apa yang kita informasikan di dalam artikel ilmiah ini. Segitu saja dari saya.